Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat yang indah ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya bersyukur melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan, terus diingatkan bahwa firman Tuhan itu yang harus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab jelas mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Allah sendiri katakan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita tidak bergantung pada keadaan, hidup kita tidak bergantung oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita bergantung oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap kuat, kita tetap terus punya pengharapan karena kita percaya masih ada Tuhan dan masih ada mujizat. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada di hari terakhir di bulan yang berjalan ini. Kita bersyukur karena inilah bukti pemeliharaan Tuhan, inilah bukti anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jujur saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak kekurangan, keterbatasan kita, kelemahan kita. Tapi dalam kekurangan, keterbatasan, kelemah kita, Allah dalam anugerahnya pada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang memampukan kita untuk tetap melihat perkara-perkara dahsyat di sepanjang bulan berjalan ini. Bukan berarti kita gak punya masalah, bukan berarti kita gak punya pergumulan saudaraku. Tetap kita masih diizinkan Tuhan untuk mengalami badai, untuk mengalami pergumulan. Tapi kita ada sebagaimana kita ada karena kita tahu apapun yang kita hadapi kita tetap kuat karena Yesus Kristus Allah kita yang memberikan kita kekuatan. Tergenapi firman Tuhan, sekalipun kau melalui api tidak akan dibiarkan terbakar, engkau melalui air tidak akan dibiarkan dihanyutkan, karena tangan Tuhan yang kuat itulah yang menopang kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena ini adalah hari terakhir di mana kami ada di bulan Februari ini. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, sebab Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu arahan, kami perlu tuntunan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Kami dibenarkan, kami dimenangkan oleh karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan buat setiap kita. Ada satu pribadi di dalam sebuah ketaatannya, iya kan, dia mengalami mujizat. Di dalam sebuah ketaatannya dia mengalami kuasa. Dia adalah seorang yang bernama Naaman. Ya, kita belajar sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara dikasih dalam Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Bagaimana ceritanya sampai Naaman bisa ke depan pintu rumah Elisa? Jadi suatu kali Naaman yang Alkitab catat adalah seorang panglima raja. Wow, saudaraku, bukan orang sembarangan ini ya. Ya kan, dia adalah panglima raja. Alkitab mencatat juga dia seorang terpandang di negeri Aram pada saat itu dan selalu menang dalam setiap peperangan. Berarti kalau mau dilihat, wow, ini orang punya nama besar, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi sayangnya Naaman memiliki sakit penyakit, dia memiliki kelemahan. Iya kan, sakitnya adalah sakit kusta dan dia akhirnya mencoba segala macam cara dan dia bertemu dengan seorang wanita yang anak muda, iya kan, anak muda yang memang notabene dia bukan siapa-siapa. Seorang wanita muda ini adalah pelayan dari istrinya sendiri. Siapa dia? Bukan orang Aram, orang Israel. Dia adalah seorang tawanan. Dia ngasih jalan keluar buat Naaman, buat tuannya. Coba engkau datang ke Israel. Di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Naaman dengan kerendahan hati dia mau mendengarkan seorang wanita muda yang adalah pelayan. Ya kan, bayangkan istilahnya kalau zaman sekarang dia cuma pembantu rumah tangga dan dikasih nasihat dan dia dengar, dia lakukan. Sampai akhirnya dia ketemu, sudah dikasih dalam Tuhan, dia datang dan mengikuti arahan nih pelayan ini untuk datang ke rumah Elisa. Dan apa yang terjadi? Nah ini ya yang akan kita lihat sama-sama ya. Apa yang terjadi di sana? Datang Naaman dengan kudanya dan keretanya berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan. Lihat saudaraku, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Lihat apa yang dikatakan oleh Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Loh, wajar lah Naaman bilang begitu. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang terpandang. Dia panglima raja. Dia seorang yang dapat kedudukan yang tinggi, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Elisa tidak keluar untuk menyapa, iya kan, Naaman ini. Dan saya percaya Elisa bukan sombong. Saya percaya ini Tuhan gerakan dalam hatinya agar Naaman menyadari, iya kan, bahwa dalam kerendahan hati Naaman mengalami mujizat. Wah, ini dia saudara. Jadi orang yang mengalami mujizat adalah orang yang menyadari bahwa saya bukan apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang selalu mengalami mujizat. Sama-sama bilang sama saya pasti ngalamin mujizat ketika saya mengalami kerendahan hati. Ya, Naaman dengan kerendahan hati, walaupun pada saat itu dia sedikit marah, dia sedikit gusar, Alkitab katakan. Dia berharap minimal si Elisa keluar gitu kan. Iya kan, tapi justru gak keluar. Dia suruh orang untuk datang kepada saya. Dia berdiri, kayak saya pikir dia datang keluar, setidak-tidaknya berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangan atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian penyakit kustaku sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi pada akhirnya Naaman melakukan apa yang Elisa suruhkan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, lihat ya, kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Sama-sama katakan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tapi di satu sisi kita juga percaya hal itu bisa terjadi ketika ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Dia yang menyembuhkan saya, Dia yang membuat saya mujizat dalam kehidupan saya. Yang kedua, harus diresponi dengan kerendahan hati. Nggak bisa sampai. Contoh Petrus dan murid-murid lainnya sudah menebar jala sepanjang malam, sepanjang hari. Tiba-tiba Yesus datang, Petrus tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Petrus bisa aja bilang, guru, saya dari kecil udah ada di laut. Iya kan, saya tahu sebelah mana saya harus sebar jala. Saya tahu itu kalau Petrus tinggi hati. Tapi Petrus memiliki kerendahan sehingga Petrus bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan juga. Akhirnya ditebarkan jala. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Apa yang tidak pernah dilihat Petrus dan saudara-saudaranya dan murid-murid lainnya, itu yang dialami. Saudara dikasih dalam Tuhan, Naaman dengan kerendahan hati pada akhirnya juga mau mengikuti arahan Elisa. Dia masuk dalam sungai Yordan, mandi 7 kali, dan dia mengalami kesembuhan. Benarlah apa yang dikatakan Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan ingat, Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Yuk, sekarang kita belajar untuk memiliki kerendahan hati, untuk menerima apa yang Tuhan mau kita alami dalam kehidupan kita. Karena sederhana, yang Tuhan inginkan kita kerendahan hati. Karena ketika anak-anak Tuhan mengalami kerendahan hati, dengan mudahnya hidupnya diangkat oleh Tuhan. Karena orang yang rendah hati akan diangkatkan oleh Tuhan, dan orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Kita mau alami mujizat hari ini. Belajar miliki kerendahan hati untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu melalui kehidupan Naaman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati. Karena kami tahu dari balik kerendahan hati ada mujizat, ada perkara-perkara dahsyat Allah akan kerjakan dalam hidup kami. Ketika kami menyadari di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa,
Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang mereka-rekakan segala yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan saat yang indah ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memampukan setiap kami umat-Mu memiliki kerendahan hati. Karena kami tahu orang-orang yang rendah hati Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan promosikan hidupnya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Hamba berdoa juga buat yang berbeban berat. Allah menolong, Allah menopang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.